Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi pendapatan nasional, yaitu khusus kelas 11 SMA. Ya, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, metode penghitungan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Kita mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah semua pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian di sini kita akan membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Untuk belajar menghitung pendapatan nasional, mari kita ketahui terlebih dahulu konsep dalam pendapatan nasional berikut ini. Ada GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Kemudian ada GNP atau Gross National Product, yaitu Produk Nasional Bruto. Ada NNP, Net National Product, Produk Nasional Neto. Ada NNI atau Net National Income, Pendapatan Nasional Neto. Ada Personal Income atau pendapatan perseorangan. Ada Disposable Income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Untuk penjelasannya akan kita bahas satu-satu ya. Konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. GDP atau juga disebut sebagai Produk Domestik Bruto merupakan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di satu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Selanjutnya GNP, Gross National Product. GNP atau yang juga disebut sebagai Produk Nasional Bruto merupakan penjumlahan nilai seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, termasuk oleh masyarakatnya yang berada di luar negeri tanpa menghitung nilai produk yang dihasilkan masyarakat asing di negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi rumusnya GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto. NNP merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Nah, rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya, NNI atau Net National Income. NNI atau juga disebut sebagai pendapatan nasional bersih merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan pada balas jasa yang diterima pada pemilik faktor-faktor produksi. Nilai NNI dihitung dari nilai NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya, misalkan untuk subsidi harga pupuk, BBM, ataupun beras. Rumus untuk mencari NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya, personal income atau pendapatan perseorangan. Personal income menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer. Pendapatan perseorangan dapat ditulis dalam rumus sebagai berikut. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang
laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Yang terakhir, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable income merupakan konsep paling bawah dari pendapatan nasional, yakni berupa pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besaran DI dihitung dari nilai PI yang dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Setidaknya ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemajuan ekonomi. Dengan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui sektor-sektor ekonomi mana yang berkembang dan sektor-sektor ekonomi mana yang masih tertinggal. Manfaat yang kedua, menetapkan kebijakan pembangunan nasional. Dengan perhitungan pendapatan nasional, pemerintah dapat mengambil kebijakan ekonomi untuk memperbaiki sektor ekonomi yang tertinggal. Manfaat yang ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran. Jika pendapatan nasional suatu negara tinggi, maka tingkat kemakmuran rakyat juga semakin tinggi. Kemudian manfaat yang keempat, memberikan informasi bagi investor asing. Jika pendapatan nasional suatu negara selalu meningkat, maka para investor asing akan tertarik untuk melakukan investasi. Selanjutnya, metode penghitungan pendapatan nasional. Ada beberapa pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional, dan kita akan membahasnya satu persatu dimulai dari pendekatan produksi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan seluruh faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Agar tidak terjadi perhitungan ganda, maka dalam pendekatan produksi yang dihitung hanyalah nilai tambah yang diciptakan. Jadi rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yaitu Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah dalam kurung Q3 kali P3 dan seterusnya sampai Qn dikali Pn. Keterangannya bisa dilihat di samping. Kemudian rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yang dihitung nilai tambahnya, rumusnya yaitu Y sama dengan NTB1 ditambah NTB2 ditambah titik tambah NTB9. Jadi ada 9 sektor produktif yang dapat dihitung untuk mendapatkan besaran pendapatan nasional dengan memperhitungkan nilai tambahnya. Nah, untuk mempermudah, mari kita perhatikan contoh perhitungan nilai tambah berikut ini. Di sini ada tahap produksi, ada harga barang, ada pemakaian bahan, dan ada nilai tambah. Di bagian tahap produksi ada bahan mentah berupa kapas, kemudian ada benang pintal, ada kain putih, ada kain batik. Di bagian harga barang ada 45.500 dan seterusnya. Pemakaian bahan ada 0 dan seterusnya. Nilai tambah ada 45.500 sampai seterusnya. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan nilai tambah? Jadi rumus mencari nilai tambah adalah harga barang dikurangi pemakaian bahan. Jadi misalkan bahan mentah berupa kapas, harga barangnya 45.500. Kenapa pemakaian bahan 0? Karena di sini belum ada pengolahan, jadi masih 0. Kemudian benang pintal, harga barang 70.600. Pemakaian bahan atau bahan yang digunakan dari kapas yaitu 45.500. Jadi 70.600 dikurangi 45.500 maka hasilnya adalah 25.100. Kemudian kain putih dan kain batik begitu pun seterusnya. Yaitu rumusnya nilai tambah sama dengan harga barang dikurangi pemakaian bahan. Selanjutnya kita beralih ke contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yang dihitung nilai tambahnya. Ya, pada bagian
slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ada 9 sektor produksi yang dihitung nilai tambahnya dalam pendekatan produksi. Sektor produksi pertama yaitu meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor kedua meliputi pertambangan dan penggalian. Sektor ketiga meliputi industri pengolahan. Sektor keempat yaitu listrik, gas, dan air bersih. Sektor kelima bangunan. Sektor keenam meliputi perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor ketujuh pengangkutan dan komunikasi. Sektor kedelapan meliputi keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Serta sektor yang kesembilan yaitu berupa jasa-jasa. Untuk besaran nilai tambah kita misalkan dari yang nomor 1 78.400.000 sampai ke jasa-jasa itu sebesar 10 juta. Jika dijumlahkan dari sektor nomor 1 hingga sektor ke-9, maka jumlahnya adalah Rp289.700.000. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah sampai ke NTB 9. Selanjutnya kita akan membahas ke pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Untuk keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah atau gaji tenaga kerja, R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, dan P sama dengan keuntungan. Kita lanjut ke contoh soal. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Upah dan gaji sebesar 15 juta, sewa tanah sebesar 9.250.000, konsumsi sebesar 18 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 14 juta, bunga modal sebesar 3.500.000, keuntungan sebesar 12 juta, kemudian investasi sebesar 4.500.000. Jadi ingat rumus bahwasanya untuk menentukan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan, rumusnya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi tinggal dimasukkan saja. R tadi adalah sewa. Sewanya adalah sebesar 9.250.000. Kemudian ditambah W. W adalah upah dan gaji sebesar 15 juta. Kemudian ditambah I. I adalah bunga yaitu sebesar 3.500.000. Kemudian ditambah P. P adalah keuntungan ditambah 12 juta. Jadi di sini ada beberapa komponen yang mengecoh, yaitu seperti ada investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, dan konsumsi. Jadi fokus saja dengan rumusnya saja, tidak usah ditulis semua. Jadi setelah dijumlahkan 9.250.000 ditambah 15 juta ditambah 350.000 ditambah 12 juta, hasilnya adalah 39.750.000. Selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, G adalah pengeluaran pemerintah, I adalah investasi, X ekspor, dan M adalah impor. Kita lanjut ke contoh soal. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah sama dengan 14 juta, sewa tanah sebesar 9.250.000, konsumsi sebesar 18 juta, investasi sebesar 4.500.000, ekspor sebesar 12.500.000, dan impor sebesar 7.250.000. Tentukanlah nilai pendapatan nasionalnya. Jadi masukkan rumus pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M. Kemudian masukkan
konsumsi sebesar 18 juta, ditambah pengeluaran pemerintah 14 juta, ditambah investasi sebesar 4.500.000, kemudian ekspor 12.500.000, dikurangi impor 7.250.000. Jadi di sini jangan terkecoh dengan adanya komponen sewa tanah, karena sewa tanah ini termasuk ke dalam pendapatan. Selanjutnya dijumlahkan 18 juta ditambah 14 juta ditambah 4.500.000, kemudian ditambah selisih antara 12.500.000 dikurangi 750, diperolehlah hasil sebesar 41.750. Selanjutnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, biasanya dalam PDB, dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jika dituliskan dalam rumus, maka akan seperti ini. Nah, jadi rumus pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, kita ke contoh. Jadi ada pertanyaan, pada tahun 2019, pendapatan nasional negara X adalah sebesar 120 miliar, sedangkan jumlah penduduk negara X adalah 6.000 jiwa. Maka berapa pendapatan per kapita negara X? Jadi penyelesaiannya adalah tulis terlebih dahulu pendapatan nasionalnya sebesar 120 miliar, kemudian jumlah penduduknya 6.000 jiwa. Kemudian masukkan rumus, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jumlah pendapatan nasionalnya tadi adalah 120 miliar. Kemudian jumlah penduduknya 6.000. Jadi tinggal dibagi 120 miliar dibagi 6.000. Hasilnya adalah 20.000. Jadi pendapatan per kapita negara X pada tahun 2019 adalah 20 juta. Ya, materi kita pada hari ini selesai. Sudah selesai. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Marilah kita tutup pembelajaran daring kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.